tahun depan karena udah di coaching, wah bisa 5 mungkin cabangnya atau mungkin lebih. Tapi kita punya tujuan kali. Memang respons ini kita bisa memilih sih, bisa memilih untuk ngeflow itu ya udah ngeflow. Today is today, tomorrow is tomorrow, gitu Pak. Mengalir, gitu kan? Kan kita bersyukur, ya kan? Mengalir aja. Tuhan tahu yang terbaik buat kita bersyukur. Ya udah begitu Pak nantinya, ya. Tapi atau kita punya tujuan. Tujuannya apa? Kan? Mungkin tujuannya pengen growing, betul nggak Pak? Tujuan kita pengen growing, pengen lebih maju, pengen lebih berkembang segala macam. Kenapa? Ya karena kita pengen lebih happy mungkin kan. Ya salah satu happinessnya adalah kita kalau grow, bisnisnya growing, timnya juga kita lebih optimal, mereka growing secara skill kan Pak ya, dan sebagainya. Growing itu bagus. Nah, cuman growing itu ya jadi Pak ya. Nah, grow itu harus di luar comfort zone, ya kan? Pertumbuhan itu selalu di luar zona nyaman, ya kan? Kalau kita ya udahlah, udah enak kok begini, ngapain sih ada perubahan? Ya hidup mah flow aja, syukur, gitu Pak ya. Udah, kita alami. Ya udah, zona nyaman. Ngapain kita masih lomba? Ini ngapain? Kita kan udah jalanin. Tapi nggak grow, biasa. Ngapain kita mesti upgrade, mesti segala macam, buat apa? Capek nih. Ngapain kita mesti tambah tim? Ngapain kita mesti bikin job list yang benar? Ngapain sih itu kan? Aduh, ya. Tapi nggak grow artinya. Nah, di growth zone itu memang tidak comfort. Nah, memang sih nggak comfort. Artinya gimana? Misalnya nih Pak, ya hari Sabtu harusnya mungkin kita bisa jalan-jalan, atau mungkin harusnya kita bisa main, atau gimana? Tapi kita masih di planning, ya kan? Mungkin orang lain bisa hari Minggu santai, kita ya agak awal-awal mungkin kita masih bikin gimana, gitu kan? Itu kan nggak comfort mungkin. Atau kita masih harus shift 3, shift 1 jam 8 sampai jam 5, shift 2 jam 6 sampai jam 9, shift 3 jam 10 sampai jam 12. Kenapa? Karena masih ada planning segala macam, kita masih bikin itu. Mungkin nggak comfort Pak, mungkin sih. Tapi kita growing. Ya. Kita growing. Ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita pertama harus pikir dulu kita mau hidupnya gimana, tujuan hidupnya. Salah satu cerita ya, ini cerita ilustrasi biar gampang Pak ya. Ada 2 ikan. Ikannya itu ceritanya mereka bersahabat. Ya dari kecil sampai SD sampai SMA. Begitu SMA dia punya tujuan hidup masing-masing. Satu tujuannya ya udah bro, gua sih hidupnya nge-flow aja. Satu lagi tujuan hidupnya adalah nggak bisa, gua punya tujuan yang jelas. Ya, yang nge-flow, ngapain ya udah kita mah terima aja namanya ikan ya ikan. Ya kan hidupnya di muara ya, nanti juga dipanggil Tuhan juga gitu kan, udah nge-flow aja biasa gitu. Ya udah bro, berarti kalau gitu kita beda tujuan ya. Yuk kita salaman ya. Gua ke atas, gua ke bawah. Ceritanya dia di muara nih Pak. Misalnya contoh ya. Satu ke atas, ini punya tujuan. Karena saya percaya itu saya dengar-dengar tanya di sana. Itu kalau kita memang sih harus lawan arus, tapi ada danau. Danau itu tidak dijamah oleh manusia dan kita hidupnya bisa berkembang biak dengan wah happy banget Pak. Wah hidup mah nge-flow aja kata satu lagi. Ya udah bisa ya di sini ya, bisa ya nge-flow. Nah, yang nge-flow itu bertahun-tahun dia sampai akhirnya ke laut. Nah, laut itu ternyata ada campuran oli, ada campuran minyak, ada sampah segala macam kotor. Dan dia berkembang biak dan sebagainya ya. Terus anaknya bilang gini, "Papa, kok hidup kita gini-gini aja sih Pak ya?" Ya enggak ada gimana. Hidup kita kan nge-flow, yang penting kita bersyukur. Ya, apa yang kita dapat kita dapat. Namanya ikan aja. Gitu ya. Udah. Tapi ada satu lagi, memang sih dia wah capek, Senin sampai Jumat lawan arus, Minggu istirahat, Senin kerja keras lagi, sampai Jumat sampai Sabtu, Minggu istirahat lagi. Tapi nggak sampai tujuannya Pak. Nah, sampai di danau yang luar biasa, indah, tidak dijamah manusia, bersih airnya, ya. Kalau dia berkembang biak, anaknya tanya, Pak, kok bisa ya kita begini? Ya Papa dulu kerja keras, ya ternyata berdoa aja nggak cukup, ternyata harus kerja keras dan kerja
cerdas, ditambah berdoa, lalu sampai di sini. Oh, itu respons memang memilih. Ya, mungkin bisa jadi nggak comfort Pak, tapi kita grow. Ya, oke, sampai situ oke Pak. Nah ini konsep nih dari awal. Ceritanya kita mau menekankan yang mana? Berarti kita mesti lihat dari respons kita. Nah, adalah contoh lagi Pak ya, sebelum kita masuk nih. Ini biar mudah dicerna. Contohnya begini Pak. Ini pengalaman saya, tapi respons begini. Jadi saya pernah, ini kan saya beli meja ya, beli kursi dan sebagainya.